Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pecinta Merdeka Digital, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, terkait dengan program sekolah penggerak yang diluncurkan oleh pemerintah, khususnya di tahun 2023, mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya gambaran akhir sekolah atau program sekolah penggerak yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, ini akan saya sampaikan Bapak Ibu ya. Untuk tahun 2023, ini kita masuk pada angkatan ketiga di bulan Maret. Jadi jumlahnya untuk program sekolah penggerak ada 3.216, jadi cukup banyak ya. Walaupun dibandingkan dengan program guru penggerak ini masih sangat kecil ya. Kalau program guru penggerak itu sampai ratusan ribu, kalau program sekolah penggerak ini 14.000 ini ya, bukan ini ya. Baru 14.231. Nah, Bapak Ibu, di sini sebaran jumlah sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah khususnya ya. Kalau di Provinsi Jawa Tengah ada 1.803 dari seluruhnya 14.231 yang jadi masih cukup sedikit dari angkatan 1, 2, dan 3. Kemudian adapun sasaran program sekolah penggerak, ini saya lebih ke sini ya, ke angkatan 3 karena ini adalah angkatan di bulan ini adalah bulan Maret ya. Ada 702 sekolah penggerak, kemudian 113 fasilitator dan 18 koordinator fasilitas sekolah penggerak. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian langsung saja ke sini. Jadi program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak ini pada episode yang ke-7 dilihat di sini ya. Episode pertama, 2, 3, 4, 5 ini organisasi penggerak, guru penggerak, kemudian yang ketujuh adalah program sekolah penggerak sebagai episode Merdeka Belajar yang ketujuh. Jadi cukup banyak ya program pemerintah terkait dengan visi pendidikan di Indonesia. Kemudian ini juga perlu Bapak Ibu ketahui, program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Ini ada 7 hal yang penting terkait dengan program sekolah penggerak. Yang pertama adalah program kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah di mana ada komitmen pemerintah daerah sebagai kunci utama dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Kemudian yang kedua adalah intervensi dilakukan secara holistik. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu kalau sudah terdaftar sebagai sekolah penggerak karena akan dilakukan intervensi secara holistik yaitu mulai dari SDM sekolah, kemudian pembelajarannya, perencanaannya, digitalisasi, pendampingan pemerintah daerah. Jadi cukup banyak intervensi yang akan dilakukan ke sekolah program sekolah penggerak. Kemudian yang ketiga adalah memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri maupun swasta. Berarti seluruh sekolah. Ya. Yang keempat adalah pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Jadi pendampingan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah itu dilakukan selama 3 tahun, jadi cukup panjang ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu akan dilakukan dan dipantau oleh pemerintah, tetapi dilakukan secara mandiri setelah 3 tahun. Yang kelima adalah program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Ini ada 5 hal yang penting. Kemudian Bapak Ibu, eh, program sekolah penggerak ini ada 5 intervensi yang akan didapat di sekolah program sekolah penggerak ya.
karena terkait dengan bagaimana mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi satu adalah penguatan SDM sekolah, baik eh, kepala sekolah, kemudian guru-gurunya, dan sarana prasarananya. Kemudian pembelajaran paradigma baru. Jadi paradigma baru akan diterapkan di program sekolah penggerak. Kemudian perencanaan berbasis data. Jadi seluruh perencanaan yang dilakukan, program-programnya, baik yang non anggaran maupun anggaran, semuanya ada perencanaan berbasis data. Ya. Ya mungkin sebenarnya ini sudah dilakukan, cuma secara detailnya nanti akan dilakukan di program sekolah penggerak. Kemudian yang berikutnya, intervensi berikutnya adalah digitalis sekolah. Jadi sekolah akan menggunakan digitalisasi sekolah. Karena ini digitalis sekolah, maka eh, ada bantuan-bantuan yang terkait dengan sarana digitalisasi sekolah. Kemudian ada pendampingan konsultasi dan asimetris. Nah, sekolah penggerak ini sebagai katalis, ya. Katalis itu artinya dalam rangka untuk memfasilitasi, ya. Sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi penyampai, ya, visi pendidikan Indonesia. Percepatan, ya, percepatan, penyampai untuk mempercepat visi pendidikan di Indonesia. Ya, ini sekolah penggerak. Sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, ya. Jadi sangat bagus, ya, visi ini. Kemudian diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Kuncinya adalah bagaimanapun juga sekolah yang unggul adalah kepala sekolah dan gurunya. Kemudian ini yang penting adalah gambaran akhir, seperti apa sih gambaran akhir dari program sekolah penggerak ini. Jadi ada 4 hal yang menjadi akhir dari program sekolah penggerak seperti apa. Pertama adalah hasil belajar literasi dan numerasi itu diharapkan di sekolah penggerak ini harus di atas level yang diharapkan. Nah, ini memang beban tersendiri ya bagi sekolah penggerak, tetapi ini menjadi eh, apa namanya eh, sesuatu yang menjadi tantangan bagi kepala sekolah dan guru ketika ditetapkan sebagai sekolah penggerak karena hasil belajar otomatis harus di atas level. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar diharapkan adalah aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa. Ini. Kemudian yang terakhir refleksi diri dan pengimbasan. Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Kemudian sekolah melakukan pengimbasan. Ini gambaran akhir jadi, sekolah penggerak kalau ini dilaksanakan dan ini menjadi contoh bagi sekolah lain, saya kira nanti sangat bagus sekali. Ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi pemicu Bapak Ibu yang belum mengikuti program sekolah penggerak untuk segera mendaftar nanti ketika ada pendaftaran program sekolah penggerak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.